pada malam hari ini kami menyelenggarakan satu kegiatan di mana rencana kami akan berangkat menuju ke Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ada di sana yang butuh pertolongan, ada 2 anak perempuan yang hendak dimurtadkan oleh keluarganya. Anggaplah kalau Yesus itu Tuhan, Pak. Kira-kira masyarakat di zaman Musa, Tuhannya siapa? Karena Tuhan itu satu, maka agama itu harus satu, Mbak Nora. Aneh nggak kalau Tuhan satu, agama macam-macam? Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Ayasofya Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Ue Malingpu, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain. Dengan ketentuan sebagai berikut. Saya tulis sendiri loh, Pak. Mungkin saya berani menantang Mbak Tia dan Mbak Nora ya. Ayo bikin surat cinta 15 halaman. Dengan catatan setelah itu bisa dihafal. Apa lo enggak? Ayo minta waktu berapa, minta bayar berapa, tak bayar. Titik koma maksudnya? Loh iya, Titik koma. bukan tahu isinya loh ya, hafal. Titik koma. Iya, kalau orang nggak menghafal Al-Quran itu kan sampai berhentinya apa panjang pendeknya saja tahu. Ini surat cinta, Pak. Bikin sendiri dengan kalimat sendiri, udah sesuka-suka. 15 halaman saja. Saya tantang itu kalau bisa menghafal. Karena saya sudah sering menulis buku dan saya nggak pernah bisa menghafal bahkan 1 bab pun. Jangan 1 bab, beberapa halaman saya nggak bisa hafal tuh. Ulak balik, ya. Undang-undang dasar 45 saja nggak kalau bisa dihafal kan gitu loh. Ini ada satu-satunya buku. Kalau sudah satu-satunya buku, kalau kita ditanya gini, buku itu ditulis Tuhan, mana mungkin, mana buktinya buku ditulis Tuhan? Kan gitu kan, yang namanya buku itu mesti ditulis tangan manusia, Pak. Dicetak oleh siapa? Mesin-mesin yang dibuat oleh manusia. Pasti begitu, Pak. Tapi pertanyaannya, mengapa kok hanya Al-Quran yang bisa dihafal, yang lain-lain nggak bisa dihafal? Ini perlu pertanyaan besar. Sekarang satu-satunya loh, Pak. Ciri, Pak. Ciri ininya Pak ya, bukan. Ini buatan apa? Buatan siapa? Pabrik. Buatan pabrik, berarti buatan manusia, Pak ya. Ciri sesuatu dibuat oleh manusia apa, Pak? Kalau manusia yang lain bisa buat. Kan begitu, Pak. Kasur itu buatan siapa? Manusia. Karena itu manusia lain bisa buat. Nah, sekarang ada buku, Pak. Ada buku yang tidak bisa dibuat oleh siapapun. Seperti itu. Yaitu bisa dihafal tadi. Ini satu-satunya di dunia sampai hari ini loh, Pak. Silakan dibuktikan itu. Apa mungkin buatan manusia? Walaupun dicetak, ditulis oleh tangan manusia, pasti sumbernya tidak dari manusia.
Karena satu-satunya. Sama dengan begini. Di sini, depan sini nggak ada bunga-bunganya ya. Katakanlah kalau ada pohon. Saya bilang sama Dek Tia dan Dek Nora, Dek, itu pohon itu dulu saya membuat. Percaya nggak? Nggak. Kenapa kok nggak percaya? Adik kan nggak lihat. Kok nggak bisa percaya saya katakan pohon itu saya yang membuat? Kenapa? Nggak tahu. Karena nggak ngelihat langsung. Nggak langsung. Benar, nggak langsung. Sekarang pernah nggak ada orang membuat pohon? Enggak. Nah, berarti adik sudah membuktikan pohon itu tidak dibuat oleh manusia, meskipun ditanam oleh manusia, kan gitu. Jadi pohon itu tidak mungkin dibuat oleh manusia. Karena itu kalau saya katakan pohon itu saya yang buat, kalau ada yang percaya, orang gendeng, ya, orang edan itu orang percaya kok ada pohon dibuat oleh manusia. Nah, kalau pohon-pohonan bisa di Bali banyak Pak, pohon-pohonan pisang, pohon-pohonan, ya kan gitu kan. Nah itu buatan manusia. Ciri sesuatu dibuat oleh manusia, manusia lain bisa membuat. Buku itu secara umum ditulis oleh manusia, dicetak oleh manusia. Nah tapi ada satu buku, ya, ada satu buku kok kemudian tidak bisa dicontoh, ditiru. Maka buku ini tidak mungkin oleh manusia. Sama dengan tanaman tadi. Tanaman kita hanya bisa nanam Pak, tapi nggak bisa membuat tanaman itu. Maka sesuatu yang dibuat Tuhan tidak bisa dibuat oleh siapapun, ditanding oleh siapapun. Tapi sesuatu yang dibuat oleh manusia bisa ditandingi, bisa dikembari, bisa dicontoh, diconteng oleh manusia yang lain. Nah, Al-Quran silahkan dibuktikan satu-satunya. Kalau sudah satu-satunya, kesimpulannya ini tidak mungkin dibuat oleh manusia. Kalau tidak dibikin oleh manusia, maka tentu ini datang dari Tuhan. Itulah awalnya akhirnya saya memilih Islam. Setelah saya menemukan bukti bahwa ini ada buku yang bisa dihafal. Dan buku ini mengajarkan tentang Tuhan itu Sang Pencipta, Sang Khalik. Dan Tuhan itu adalah apa? Sang Pencipta satu-satunya. Tidak ada yang menandingi, nggak ada yang menyamai, tidak bisa yang awal, yang akhir dan sebagainya. Di dalam Al-Quran jelas sekali tentang identitas sifat-sifat dari yang namanya Tuhan. Rasional saya masuk, terbukti dengan adanya Al-Quran itu satu-satunya buku. Saya mungkin sedikit cerita, saya pernah baca buku. Ada 4 lah. Jadi bapak, anak, menantu, dan seorang tetangga. 4 orang ini, bapak ini pendeta, 2 ini penginjil anak-anaknya, dan yang satu juga pendeta. Cuma yang satu Katolik, yang satu Protestan. Ceritanya begini di Amerika. Lalu datanglah seorang dari Arab namanya Umar yang berbisnis, Pak, urusan bisnis. Nah, 4 ini sepakat untuk kemudian bagaimana agar ini masuk ke Kristen atau ke Katolik. Jadi ini istilahnya berbisnis sambil maunya. Karena itu lalu ini Umar ini diminta untuk tinggal di rumah mereka. Kemudian dalam perbincangan ketika makan ditanya oleh Pak Pendeta, Mas Umar, kira-kira begitu ya bahasa kita, kitab sampean itu yang sampean baca itu edisi berapa dan siapa? Edisi Pak yang ditanya. Mengapa kok pertanyaannya edisi? Karena Bible itu banyak edisinya Pak, dan juga banyak pengarangnya. Tidak hanya edisinya, kan? Edisi ini yang ditulis oleh pihak yang berbeda, dan isinya beda-beda Pak. Silakan dibuktikan omongan saya ini ya. Ini barang yang gampang untuk bisa dicari. Bahkan kalau sekarang dengan di Google jebret misalkan cari edisi ini King apa, kan namanya macam-macam itu. Nah, Mas Umar jawabnya, kami nggak kenal ada edisi. Al-Quran itu ya ini tok. Ini satu-satunya dari dulu sampai sekarang ya ini. Nggak habis, omong kosong. Pak Pendetanya begitu. Nggak mungkin, udah berapa tahun buku itu. Nggak mungkin kalau hanya ada satu versi. Loh, silakan Anda
telusuri, Anda cari, ada enggak buku Al-Quran yang berbeda, ya kecuali yang seperti ini. Akhirnya mereka mencari, menelusuri, akhirnya enggak menemukan bukti-bukti, empat-empatnya masuk Islam, Pak. Karena lalu dia menemukan, ini loh bukti kalau ini memang kitab suci. Jadi seluruh dunia itu cuma ada Al-Quran satu. Sementara Bible, mereka 4 orang pegang Bible yang berbeda-beda karena edisinya berbeda. Ya. Belum lagi edisi revisi seperti tadi dikatakan oleh Mas Ipung. Ada babi hutan. Hutan itu tambahan. Ya. Aslinya babi. Nah, seperti itu loh. Jadi revisi, Pak, itu namanya edisi revised edition, revised edition. Nah, jadi ketika saya menemukan bukti bahwa satu-satunya buku yang bisa dihafal dan tidak bisa ditandingi oleh buku manapun, maka saya simpulkan ini nggak mungkin datang dari selain yang namanya Tuhan. Maka sejak itulah saya kemudian memilih Islam. Tentu saya tidak berhenti, saya telusuri lagi tentang bukti lebih jauh. Nah, kalau sekarang ini Mbak Tia, kalau Mbak Nora ingin tahu tentang benarnya Al-Quran, aduh, sudah teramat sangat banyak. Dan yang menemukan bukti Al-Quran itu benar bukan orang Islam, ya. Justru yang menemukan mereka para ilmuwan dari Amerika, dari Inggris, dari Perancis, dari berbagai negara maju. Sekarang ini bingung karena apa? Sudah menemukan loh, kok ayat ini kok ketemu, ayat ini kok ketemu, ayat ini kok terbukti. Maka jangan heran penjenengan buka berita-berita tentang masyarakat Islam di Eropa, di Amerika dan sebagainya. Sampai tadi bilang sekarang ada namanya Londonistan. Kenapa kok tidak Pakistan? Londonistan kenapa? Karena London masyarakatnya berduyun-duyun masuk Islam. Kenapa? Karena mereka masyarakat intelektual, masyarakat berpikir. Dengan berpikirnya itu mereka menemukan. Sementara tahun 2008 saya berada di New Zealand 3 bulan, enggak lama lah, 3 bulan. Di sana 3 gereja dijual untuk masjid. Ya. Di sana yang namanya gereja, Pak, tutup, Pak. Enggak buka, Pak. Kalaupun toh buka, isinya apa? Untuk donatur, Pak. Ya, untuk pengumpulan dana-dana yang akan dikirim ke Asia dan sebagainya. Kenapa Al-Quran itu? Karena masyarakat di sana enggak bisa menerima tentang konsep yang namanya Trinitas. Tuhan satu, Tuhan 3 dan sebagainya, tidak bisa diterima oleh nalar mereka. Karena itu mereka kemudian umumnya kalau nggak masuk ateis, ya agnostis. Karena saya pernah bertemu langsung, berinteraksi 3 bulan dengan seorang yang agnostis yang sebelumnya dia anak dari seorang pendeta yang kemudian memilih agnostis. Jadi di sana agama Kristen tidak laku. Kenapa tidak laku? Karena nalar dengan yang diajarkan oleh para pendeta berbeda. Itulah yang terjadi. Saya ingin melihat sisi, kalau tadi Ustadz Ipung menyampaikan pada Mbak Tia dan Mbak Nora tentang sesuatu yang langsung menukik pada sumber, ya gitu kan ya, pada sumber itu kitabnya yang ternyata tadi kesimpulannya yang menjalani semua ke umat Islam gitu lah. Karena memang di dalam Islam itu mengajarkan konsepsi agama itu satu rangkaian. Karena Tuhan itu satu, maka agama itu harus satu, Mbak Nora. Aneh nggak kalau Tuhan satu, agama macam-macam? Ya kan? Aneh, Tuhan satu berarti sumbernya kan satu. Kok sumbernya satu, kok agamanya macam-macam? Maka tadi ditanya, Yesus itu Muslim atau kan gitu aja, pertanyakan gitu. Jadi di dalam Islam itu jelas, karena Tuhan itu satu, maka agama itu satu. Hanya masalahnya adalah rentangan waktu itu membutuhkan yang namanya apa? Tahapan-tahapan tadi. Di zamannya Adam alaihissalam, ya gitu kan ya, itu Muslim. Karena yang disembah juga Tuhan yang sama. Karena Tuhan harus satu, kan gitu loh. Loh kalau Tuhan lebih satu, ya lagi dah. Nah, sehingga di zamannya Abraham yang disembah juga Tuhan yang satu. Di zamannya Musa, di zamannya Yesus, di zamannya Muhammad, tetap saja yang disembah sama Tuhan yang sama. Nah, cuma anehnya kenapa kok ketika kemudian masuk ke dalam agama
yang dibawa Yesus, yang Yesus sendiri tidak pernah mengatakan Tuhan, kok lalu Yesus dijadikan Tuhan. Ini masalahnya di situ. Nah, artinya apa? Ya, kalau konsepsi Islam jelas, Tuhan satu, kebenaran juga satu, atau agama juga satu. Nah, Islam konsisten, Islam merangkum seluruhnya, mulai dari Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, cuma kemudian memang butuh waktu, istilahnya saya sebut penutup gitu kan ya. Ketika eranya sudah era kompleksitas masyarakatnya sudah terjadi, istilahnya sudah sampai waktunya, maka kemudian perjalanan para nabi itu, tapi semua nabi di dalam Islam, dalam Al-Quran ajarannya sama. Tuhan Allah, sembahlah, aku utusannya. Kan gitu. Semua nabi Islam nggak begitu. Jadi syahadatnya sama. Di zaman Kanjeng Nabi Muhammad ya Allah Tuhan kita, aku utusannya. Zaman Nabi Isa, Allah Tuhan kita, aku utusannya. Sama dengan Bible tadi. Di zamannya Musa juga begitu. Allah Tuhannya, aku utusannya. Semua mengajarkan itu. Dan itu clear di dalam Al-Quran, dalam Islam. Tapi kok menjadi tidak clear ketika di dalam diajarkan oleh para pendeta lewat Bible. Padahal isi Bible sebetulnya banyak yang klop dengan apa yang diajarkan Islam. Ya karena apa kok klop? Ya karena sumbernya dari satu sumber. Karena sumbernya satu, otomatis isinya tidak akan ada pertentangan. Kecuali kalau sudah ada campur tangan manusia tadi, seperti babi tadi. Tiba-tiba muncul seperti itu. Nah, terakhir dari saya gini, Mbak Tia dan Mbak Nora. Yang namanya agama itu segala-galanya dalam hidup. Mengapa? Karena semua yang hidup pasti mati. Nggak ada orang yang tidak mati. Kalau ternyata kita salah, habis segalanya. Berapa tahun sih kita hidup di dunia? Paling-paling ya umur panjang lah 100 tahun. Iya, udah panjang banget kan ya 100 tahun. Lalu lebih lama mana dengan kita di kuburan? Jauh lebih lama, itu baru di kuburan. Apalagi tadi di akhirat nanti. Maka ketika kita salah, habis semuanya. Nggak ada maknanya. Kebahagiaan yang kita nikmati di dunia ini nggak ada artinya dibanding kekekalan ya, kita di akhirat. Oleh karena itu maka jangan pernah kita sampai salah memilih sebuah agama. Salah habis segala-galanya, nggak ada yang bisa kita. Karena ujungnya seperti itu. Maka saya sarankan Mbak Tia dan Mbak Nora, berhati-hatilah dalam urusan agama ini. Pelajari dengan sebaik-baiknya, kenali dengan sebaik-baiknya, tentukan mana yang benar, dari yang benar itulah. Nah, di dalam menentukan kebenaran ini, ya bisa mengkaji sendiri, tapi juga bisa diskusi semacam ini. Kami datang tidak dalam rangka untuk, karena hak Allah juga untuk memberi hidayah. Tetapi Allah sudah memberikan kepada manusia bekal berupa kemampuan berpikir. Berpikirlah dan gunakan pikiran itu. Ya. Tidak ada untungnya buat saya, apa istilahnya, jenengan misalkan menjadi muslim, nggak ada untungnya buat saya. Keluarga bukan, ya. Saudara bukan, ya kan gitu kan ya. anak bukan. Untuk Tuhan ada gunanya? Tidak. Yang butuh Tuhan itu kita. Yang butuh benar dan salah itu kita. Kalau kita salah, celaka kita. Kalau kita benar, yang bahagia kita. Jadi karena itu genggam dan pilihlah agama dengan cara yang benar. Jadi jangan mudah ikut-ikutan, apalagi menurut pendapat. Saya tadi, Mas Ipung tadi mencoba mengajarkan lewat kitab, bukan lewat pendapat. Karena nyun sewu Mas Ipung, di dalam ajaran Kristen yang saya kenali ketika saya sekolah dan sampai hari ini, itu mereka, para pendeta, lebih banyak bicara soal dogma ketimbang bicara kitab. Kalaupun lalu ada kitab yang dibaca, mohon maaf, sudah dipilih bagian-bagiannya. Tidak semuanya secara komprehensif dikaji. Berbeda dengan orang Islam. Orang Islam itu harus dikaji semuanya, harus terintegrasi. Dan gitu, Pak. Bahkan membaca Al-Quran nggak boleh dipotong, Pak.
sepotong dibaca celaka. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Di titik situ ya rusak. Karena harus ada penjelasannya kan begitu kan ya. Terus apalagi kita perang. Perangilah. Memerangi memang ada perintahnya, tapi yang diperangi itu yang seperti apa. Begitu suruh perintah bunuhilah, terus membunuh, nah celaka toh. Nah, oleh karena itu di dalam memahami kitab itu harus komprehensif, termasuk di dalam mempelajari Bible. Jadi, nah sayangnya, mohon maaf, para pendeta tidak jujur dalam konteks ini. Dia menyampaikan lebih merupakan dogmanya, pikirannya, lalu sudah dipilih-pilih. Nah, itu yang menjadi masalah. Ya, sekali lagi buat Mbak Nora dan Mbak Tia, yang terakhir dari saya begini, ada konsekuensi yang akan Mbak Nora dan Mbak Tia terima dalam kaitannya hubungan dengan ayah dan orang tua. Begitu Mbak Nora, Mbak Tia tidak seiman dengan Bapak, maka Anda berdua nggak lagi punya hubungan. Dan juga di dalam Islam, kalau sudah berbeda keyakinan, hubungan akhiratnya terputus sudah. Jadi nggak bisa lagi tersambung. Ya, hak wali dan macam-macam sudah terputus. Sehingga saya ingin ingatkan juga konsekuensi dari hal itu perlu direnungkan dengan baik. Karena bagaimanapun juga ya kita boleh dibilang nggak bisa lah memutus hubungan dengan anak dan orang tua. Tapi sekali lagi Islam sebagai agama menetapkan seperti itu. Jadi hubungan yang hakiki itu adalah hubungan keimanan, bukan hubungan darah saja. Ya, walaupun hubungan darah tidak bisa dihapus, tapi esensinya terhapus ya, ketika kita berbeda. Kisah Nabi Nuh alaihissalam bisa menjadi pelajaran buat kita. Anaknya lepas. Kisah Nabi Lut, istrinya lepas. Jadi ikatan kasih sayang, ikatan bukan hanya kasih sayang, segala implikasinya itu terikat oleh keimanan. Maka buat Mbak Nora, saya sampaikan ini penting banget, jangan sampai itu di-AB ya. Terus keputusannya melepaskan sisi hubungan itu. Ya, apalagi yang pertama tadi soal kebenaran. Ya, saya ceritanya tadi ternyata kan ibunya Mbak Nora dan Mbak Tia kemudian kembali kan ke dalam jalur sana. Mbak Tia dan Mbak Nora mestinya tidak langsung mengikuti, tapi harus ditelusuri benar dan salahnya. Syukur-syukur Mbak Nora harusnya justru mengembalikan ibu ke jalur yang benar. Ya, kalau kita bicara ibu adalah ibu. Walaupun sudah bercerai dari bapak, ibu tetap ibu, bapak tetap bapak kan gitu kan ya. Jadi hubungan itu kan tidak begitu saja. Kalau Mbak Tia dan Mbak Nora menginginkan ibunya ujungnya nanti bahagia di akhirat, ya harus dipertahankan, jangan sampai ibunya kembali kepada sesuatu yang salah. Saya dalam konteks ini berani dengan tegas mengatakan bahwa Islamlah agama yang benar. Ya, lu tadi kok ajarannya kan bagus-bagus. Iya, karena memang sumbernya dari Tuhan yang sama. Cuman ketika eranya berubah, perintahnya mengikuti berbeda. Kalau jenengan dulu di masa Musa alaihissalam, ya jenengan ikut Musa. Ketika jenengan eranya Yesus atau Isa alaihissalam, ya Anda ngikuti Isa. Ketika kemudian eranya adalah Muhammad kanjeng Nabi, ya kita ngikuti Muhammad kanjeng Nabi. Karena memang perjalanan manusia kan seperti itu, dengan rentangan waktu bahwa ada umur di situ, maka Allah menurunkan ajaran itu kan begitu, sehingga terakhir pada jadi istilahnya undang-undangnya Nabi Yesus atau Nabi Isa itu sudah nggak berlaku ya, meskipun tadi inti-inti ajarannya terus sama gitu lah. Yang berbeda kan ujungnya kan adalah Rasulnya, ya kan? Yang satu Rasulnya Yesus, yang satu Rasulnya kanjeng Nabi Muhammad, yang satu Rasulnya Musa alaihissalam, yang satu kan begitu. Tapi inti ajarannya sama, yaitu apa? Menuhankan Tuhan yang satu tadi. Nah, gitu kan ya. Nah, jadi saya ikut
berdoa mudah-mudahan Mbak Tia dan Mbak Nora, karena Anda sebenarnya lahir dari keluarga Muslim dan Anda sudah dalam istilahnya zona kebenaran. Kalau kemudian Anda tinggalkan, ini sangat luar biasa, kerugiannya sangat luar biasa. Dunia di Eropa, Amerika dan sebagainya, sekarang mereka berbondong-bondong memasuki Islam, ya. Kok kemudian Anda yang sudah menjadi Muslim, ya, dengan orang tua yang juga Muslim dan juga membawa nama Muslim, Anda mau meninggalkan Islam? Itu buat saya sesuatu yang sangat merugikan. Tapi saya yakin andaikan Anda meninggalkan, bisa jadi karena keterikatan dengan ibu. Tapi yang kedua, saya yakin karena jenengan nggak mempelajari Bible, jenengan nggak mempelajari Al-Quran. Kalau Anda mempelajari Bible dan Al-Quran, tidak mungkin jenengan tinggalkan Al-Quran, karena Al-Quran sudah teruji kebenarannya. Bukan hanya ucapan Al-Quran, tapi memang sudah dibuktikan oleh para ilmuwan. Oleh karena itulah, kalau sedikit saya tambahkan, Anda mungkin kenal dengan namanya Felix Shaw. Ya, Felix Shaw itu masuk Islam gara-garanya menemukan Al-Quran, kalimatnya nantang. Jadi Al-Quran itu nantang, Pak. Wa in kuntum fi rabi mimma nazalna ala bidina fa'tu bi suratin misli wa da'u su'adakum min duna in kuntum shadiqin. Kalau kamu ragu-ragu atas kebenaran yang aku sampaikan kepada Muhammad, kitab Al-Quran, maka buatlah satu surat saja jika kamu mampu. Ajak semua orang yang bisa membantu kalau kamu yang benar. Ditantang, Pak. Maka saya katakan tadi kan, tidak mungkin ada kitab yang bisa dihafal. Tuhan pun menantang, kowe lek ragu-ragu, coba kain. Sampai hari ini satu huruf saja Al-Quran, satu huruf, Pak, ya, itu dipalsu, ketemu, Pak. Kenapa? Karena ada ribuan orang yang hafal Al-Quran. Itu. Jadi Mbak Nora, Mbak Tia, bukan untuk saya, tapi untuk jenengan sendiri berdua. Ya. Jangan sampai Anda kehilangan karena Anda ketidaktahuan Anda. Jangan lalu berpikir begini, oh, saya merasa tenang, saya merasa nyaman. Jangan. Ketenangan dan kenyamanan itu harus didasarkan pada pengetahuan yang benar, gitu. Jangan sampai, ya, karena rasa itu bisa menipu, Pak. Rasa itu bisa menipu. Tapi kalau rasionalitas kebenaran, bukti kebenaran itu tidak bisa ditipu, gitu. Ya. Jadi semua agama apapun kalau kemudian kita rasa, ya itu bisa nyaman, bisa tenang. Orang Hindu juga nyaman dengan tenang, orang Buddha juga nyaman dengan tenang, orang Kristen juga nyaman dengan tenang, kan gitu. Kalau dari rasa gitu, itu semua bisa. Kenapa? Karena rasa itu bisa melakukan penyesuaian. Ibaratnya kalau contoh saya goblok itu loh, kalau bilang cinta sudah melekat, tai pun rasa coklat. Artinya apa? Barang yang nggak enak pun bisa menjadi terasa enak, karena aspek rasa itu subjektif. Maka mulailah dengan melihat benar dan salah. Kalau kita sudah melihat ini benar, ini salah, apalagi benar, pasti dirasa jauh lebih nyaman. Kalau nggak benar, dirasa nyaman pada saat tertentu ketika akal pikir kita bicara mulai goyah, seperti yang di Eropa terjadi. Bagaimana mungkin Yesus itu, anggaplah kalau Yesus itu Tuhan, Pak. Kira-kira masyarakat di zaman Musa, Tuhannya siapa? Padahal dogmanya kalau nggak percaya Yesus sebagai juru selamat, neraka, siapapun. Nah kalau gitu masyarakat sebelum Yesus Tuhannya siapa, terus masuk kemana? Wong Yesus belum ada. Gitu loh. Kan Yesus belum ada. Kan celaka banget itu. Seolah-olah surga setelah zamannya pasca Yesus baru yang percaya Yesus masuk surga. Nah, yang sebelum-sebelumnya neraka semua. Itu kan tidak logis, Pak. Terus kemudian kalau kita berpikir, Mbak, Mas, sejak kapan Tuhan turun sendiri menjadi manusia? Zaman Adam utusan, zaman Ibrahim Nuh utusan, zaman Ibrahim utusan, zaman Musa utusan. Loh tiba-tiba kok turun sendiri? Apalagi untuk menebus dosa. Kan lucu toh, Mbak, Mas. Tuhan kok menebus dosa? Ya. Loh, Tuhan itu mengampuni dosa, bukan menebus.
Yang mengampuni dosa siapa? Tuhan toh. Loh, kenapa kok anak Tuhan dikorbankan untuk menebus dosa manusia? Loh, ya saya ampuni, selesai toh. Tuhan kan gitu lah, kok kemudian itu harus anaknya dikorbankan. Lah, mengerikan itu. Apalagi bilang anaknya, kan gitu kan ya. Nah, jadi pelajarilah dengan baik agama. Sekali lagi, mumpung mbak-mbak ini belum melangkah, genggam kembali, sadarkan diri kembali. Sekali lagi, resikonya terlalu besar. 1, Anda kehilangan keluarga. 2, saya yakin dengan paparan tadi Anda juga kehilangan kebenaran. Dan kalau itu sudah lepas dari kita, tidak ada hal yang bisa membahagiakan, akan meresahkan karena akhirat sudah menunggu kita, karena kematian pasti terjadi. Tolong ini direnungkan dengan baik. Saya kira gitu, Mas Ipung. Baik, alhamdulillah, paparan yang sangat lengkap, objektif, lugas, detail dari Al-Ustadz Dr. Suryadi. Beliau ini dosen di Universitas Brawijaya Malang. Jadi yang disampaikan ya akademik, gitu. Yang disampaikan beliau tadi kan sebelum masuk ke Gospedi. Ini untuk penguat saja, 1 menit. Iya, betul. 1 menit. Mungkin bisa dibuka dibacakan ya, Yohanes. Kita ingin tahu siapa sih Yesus sebenarnya di Alkitab ini. Dengan banyak versi Bible. Bisa dibacakan Yohanes pasal 4 ayat 19. Boleh Mbak Naura mungkin yang baca. Pasal 4 Ayat 19. Itu 19 ya. Kata wanita. perempuan itu. Iya, kata perempuan itu kepadanya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhannya tak. Bukan. Yang 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Kata wanita itu, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata kepadaku bahwa engkau ternyata seorang nabi. Di situ apa tulisannya? Tuhan, ya. Tuhan. Itu ada seorang perempuan ketemu Yesus. Tuhan, nyata kepadaku sekarang bahwa engkau seorang nabi. Oke, itu yang versi terbaru ya, TB itu. Sekarang kita lihat versi-versi yang tahun-tahun lama. Boleh dibuka, bisa dilacak di HP itu. Caranya, ketik di Google Yohanes spasi 4 spasi 19 spasi Alkitab Sabda versi paralel. Yang TB, Ya. kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Persis seperti yang tadi ya? Ya. Oke, yang AYT sekarang. Yang AYT, perempuan itu berkata kepadanya, Tuhan, aku tahu bahwa engkau adalah seorang nabi. Apa tadi? Tuhan. Ya. Oke, yang bawahnya. Apa itu bawahnya? Lalu kata perempuan itu, Yang bawahnya versi apa itu? TL? Yang TL. Oke, TL tahun berapa itu? 54. Oke. Lalu kata perempuan itu kepadanya, wah, Tuhan, hamba rasa Tuhan seorang nabi. Apa tadi? Tuhan apa Tuhan? Tuhan. Oke. Yang versi yang bawahnya lagi. Versi apa itu? BIS. Oke, BIS. Tahun berapa itu? 85. Oke. Sekarang saya tahu Tuhan seorang nabi. Apa kata lagi? wanita itu. Tadi Tuhan apa Tuhan? Tuhan. Oke, lanjut. TSI 2014. Ya. Kata perempuan itu kepada Yesus, sekarang saya sadar bahwa Bapak seorang nabi. Tuhan atau Tuhan ini? Bapak. Jadi Bapak sekarang. Oke, lanjut. MILT tahun 2008, wanita itu berkata kepadanya, Tuhan, aku menduga bahwa engkau adalah seorang nabi. Lanjut. Selabir 2011. Selabir. Kata perempuan itu kepadanya, ya Tuhan, tentunya engkau adalah seorang nabi. Tuhan apa Tuhan itu? Tuhan. Oke. Terus lanjut. AVB 2015. Ya. Perempuan itu berkata, tahulah aku sekarang Tuhan ini seorang nabi. Tuhan ini seorang nabi. Tuhan apa Tuhan itu? Tuhan, Bapak, Tuhan, jadi Tuhan lagi, Tuhan. Ini Bible satu sama-sama LAI, tapi beda terbitan. Itu kita bisa melacak lah, Yesus ini Tuhan apa Tuhan dari Alkitab itu sendiri. Dan ada ilmu baru lagi, kalau kita bisa melacak ke bahasa aslinya ya, katanya aslinya.
itu Yohanes itu berarti yang Yunani, versi Yunani. Kita akan tahu bahwa itu sesungguhnya Tuhan atau Tuhan. Itu nanti ilmu lain lagi akan disampaikan oleh Gus Bedik Subandite Sukoco. Nani? Omae wa mou shindeiru. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim watashi wa